Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedulur semuanya dimanapun berada. Semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Pada video kali ini saya akan menyajikan kisah nenek penjual gorengan jadi pemilik restoran mewah. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Siti. Usiaku sudah menginjak 60 tahun. Setiap pagi sebelum matahari muncul, aku sudah duduk di kursi kecil, mengaduk adonan tepung, menyiapkan tahu, tempe, dan pisang. Tanganku sudah terbiasa dengan panasnya minyak mendidih, dan wajahku tak asing dengan asap yang menempel di kulit. Aku hanya seorang nenek sederhana yang hidup dari hasil berjualan gorengan di pinggir jalan. Lapakku kecil, hanya sebuah gerobak kayu dengan payung lusuh yang sudah beberapa kali bocor saat hujan deras. Tapi bagiku, itu adalah harta paling berharga, penopang hidupku dan cucu-cucuku yang masih kecil. Setiap kali gorengan matang, aromanya menguar, menarik orang yang lewat. Ada yang membeli sambil tersenyum ramah, ada juga yang hanya lewat tanpa menoleh sedikit pun. Aku tak pernah marah, sebab aku tahu tak semua orang menghargai usaha kecil seperti ini. Hidupku sederhana, tapi aku masih merasa cukup. Asal dapur tetap berasap, asal cucu-cucuku bisa makan nasi dengan lauk seadanya, aku sudah bersyukur. Aku percaya, rezeki tidak akan pernah salah alamat. Namun ada kalanya aku mendengar suara-suara yang menusuk hati. Kasihan ya, sudah tua masih harus jualan. Atau jangan-jangan cuma pura-pura miskin. Lihat deh, gorengannya gosong, siapa yang mau beli? Aku hanya tersenyum pahit mendengarnya. Tak ada yang tahu, di balik wajah penuh keriput ini, ada hati yang terus berdoa agar kelak suatu saat hidupku berubah. Hari itu, aku menatap gerobak kecilku. Angin pagi meniupkan aroma gorengan yang masih panas, membuatku teringat pada sebuah mimpi lama yang dulu sering kuucapkan pada diriku sendiri. Andai suatu hari, aku bisa punya warung makan sendiri, bukan hanya gerobak kecil di pinggir jalan. Aku tidak tahu kapan mimpi itu akan terwujud. Tapi entah mengapa, hatiku merasa perjalanan besar itu sebentar lagi akan dimulai. Dan benar saja, pagi itu adalah awal dari segalanya. Ketika aku baru saja menata tahu dan tempe di atas nampan bambu, datanglah beberapa orang berseragam. Wajah mereka kaku, suara mereka tegas. "Bu, gerobak di sini tidak boleh lagi. Jalan ini akan ditertibkan. Silahkan pindah atau kami angkut." Aku tercekak. Gerobak kecil inilah nafasku. Aku mencoba memohon dengan suara bergetar. "Pak, tolong beri saya waktu. Saya cuma jualan sebentar untuk makan cucu-cucu saya." Namun mereka tak peduli. Dalam sekejap, gerobak yang selama ini menjadi penopang hidupku diangkat begitu saja. Aku hanya bisa berdiri terpaku, melihat semua peralatan, minyak dan adunan yang kususun dengan penuh harap hilang begitu saja dari pandangan. Hari itu, seakan seluruh dunia runtuh menimpa tubuhku yang rapuh. Orang-orang yang lewat hanya menatapku. Ada yang merasa iba, ada pula yang justru menertawakan nasibku. Sudah tua masih ngotot jualan di pinggir jalan, begitulah jadinya. Ucapan itu bagi pisau yang menancap dalam-dalam di hatiku. Aku pulang dengan langkah gontai. Rumahku sunyi, hanya ada cucu-cucuku yang menungguku dengan wajah penuh harap. "Nenek, mana gorengannya? Kami lapar," tanya salah satunya dengan polos. Aku menahan air mata. Bagaimana aku bisa menjawab? Yang bisa kulakukan hanya memeluk mereka erat-erat
sambil dalam hati berjanji, "Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh berhenti di sini." Malam itu, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin malam terasa menusuk kulitku seakan menertawakan nasibku. Tapi justru di sanalah aku mengambil sebuah keputusan. Aku harus mencari cara lain. Aku tidak boleh hanya menjadi penjual gorengan pinggir jalan. Aku harus bangkit. Kalimat itu terus bergema di kepalaku sepanjang malam. Aku tahu usiaku tak lagi muda. Badanku sering pegal, tanganku mulai bergetar, dan nafasku kadang terenah bila terlalu lama berdiri. Tapi hatiku masih menyala. Apakah aku akan menyerah hanya karena sebuah gerobak dirampas? Tidak. Keesokan harinya, aku berkeliling kampung. Aku bertanya sana-sini, mencari pekerjaan apa saja yang bisa kulakukan. Ada yang menyarankan jadi buruh cuci. Ada yang bilang sebaiknya aku istirahat saja. Tapi bagaimana mungkin aku berdiam diri sementara cucu-cucuku membutuhkan makan dan masa depan? Di sebuah warung kecil, aku melihat orang-orang antre membeli nasi uduk. Dari sana hatiku berdesir. Kenapa aku tidak mencoba menjual makanan yang lebih bervariasi? Bukan hanya gorengan, tapi juga lauk pauk sederhana. Malam itu aku bicara pada anak perempuanku yang tinggal bersamaku. "Nak, bagaimana kalau kita coba buka warung makan kecil di depan rumah? Tidak perlu besar, asal bisa menambah penghasilan." Anakku menatapku dengan ragu. "Ibu, uang dari mana? Tabungan kita saja hampir habis. Lagi pula, siapa yang mau beli? Gorengan saja orang sering menertawakan." Kata-katanya menusuk, tapi aku tahu itu keluar dari rasa khawatir. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Aku percaya kalau niatnya baik, Tuhan pasti kasih jalan. Malam itu aku tidak tidur. Aku menghitung uang receh yang tersisa, menghitung beras yang ada, membayangkan lauk apa yang bisa dijual besok. Walau kecil, tekadku tumbuh semakin besar. Aku tidak mau lagi hanya jadi penjual gorengan yang diremehkan orang. Aku ingin buktikan aku bisa lebih. Namun, aku tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan menuntunku ke jalan penuh duri yang jauh lebih sulit daripada sekedar kehilangan gerobak. Hari pertama aku mencoba membuka warung di depan rumah, aku menata meja kayu butut, menaruh panci kecil berisi sayur dan beberapa lauk sederhana yang kubuat dari sisa uang belanja. Dengan hati berdebar, aku menunggu ada yang datang membeli. Tapi hingga matahari bergeser ke atas kepala, hanya ada satu orang tetangga yang mampir. Sisanya, mereka hanya lewat sambil melirik sekilas. Sebagian bahkan berbisik-bisik. "Ah, masakannya mana enak, hanya bekas penjual gorengan. Lihat, warungnya kumuh, mana ada yang mau makan di situ?" Aku pura-pura tidak mendengar, padahal hatiku seperti diremas. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan karena aku tidak boleh terlihat lemah di depan anak dan cucuku. Hari demi hari berlalu dan warungku tetap sepi. Modal belanja makin menipis. Pernah suatu kali, lauk yang kubuat tidak habis hingga basi. Malam itu, aku hanya bisa duduk di dapur gelap, memandang nasi sisa yang menempel di panci, sambil bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku sudah salah langkah? Apakah memang aku hanya pantas jadi penjual gorengan jalanan yang ditertawakan? Namun di dalam hati, suara lain berbisik. Jangan menyerah. Kau sudah melangkah sejauh ini. Kalau berhenti, semua akan sia-sia. Dengan keberanian yang tersisa, aku mencoba mencari pinjaman ke tetangga untuk menambah modal. Tapi banyak yang menolak dengan alasan takut tidak bisa aku kembalikan. Ada pula yang menertawakan. "Nek, kalau cuma jualan begitu, kapan bisa bayar? Sudahlah, nikmati saja usia tua." Ucapan itu membuatku nyaris runtuh. Tapi saat aku pulang dan melihat cucu-cucuku tidur pulas dengan perut kenyang dari lauk sederhana yang kubuat,
Hatiku kembali berbisik. Aku tidak boleh berhenti. Namun, semakin aku berusaha, semakin banyak pula ujian yang datang. Hingga akhirnya, suatu peristiwa membuat semua usahaku nyaris hancur, seolah Tuhan sedang mengujiku dengan cara paling berat. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Atap seng rumahku bocor di sana-sini, membuat air menetes ke meja tempat aku menaruh lauk dagangan. Sayur yang kubuat jadi hambar. Nasi yang kusiapkan jadi basah terkena cipratan air. Aku panik, mencoba menutupnya dengan plastik seadanya, tapi hasilnya tetap berantakan. Siang itu, justru datang beberapa orang pembeli. Mereka melihat nasi yang sudah lembek, sayur yang tercampur air hujan, lalu pergi sambil menggeleng. Warung ini memang tidak layak, ku dengar salah satunya berbisik. Hatiku jatuh seketika. Semua lauk yang kubuat tidak ada yang terjual. Malamnya aku terpaksa membuang panci penuh makanan basi ke selokan sambil menahan tangis. Rasanya semua tenagaku, semua harapanku sia-sia. Hari-hari berikutnya cobaan bertambah. Tabunganku benar-benar habis. Tidak ada lagi uang untuk membeli beras, apalagi lauk untuk dijual. Anak perempuanku mulai putus asa. Ibu, sudahlah, kita hentikan saja. Lebih baik aku mencari kerja ke kota. Warung ini hanya membuat kita semakin miskin, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku terdiam. Kata-katanya menyayat hati, bukan karena ia salah, tapi karena aku tahu ia benar. Semua usahaku selama ini hanya membuat kami semakin jatuh. Malam itu, aku duduk sendiri di dapur yang gelap. Lampu minyak hampir habis, suara hujan masih menetes di atap bocor. Aku memeluk lutut, tubuhku gemetar, dan untuk pertama kalinya aku berkata pada diriku sendiri, mungkin memang aku sudah kalah. Mungkin aku memang tidak pantas bermimpi. Namun di saat yang sama, wajah cucu-cucuku terbayang jelas di benakku. Senyum polos mereka, tawa kecil mereka saat makan gorengan dulu, semuanya berputar di kepalaku. Air mataku jatuh deras, bercampur dengan doa yang lirih. Ya Allah, jika masih ada jalan untukku, tunjukkan. Jika tidak, ambillah aku, asal cucu-cucuku tidak kelaparan. Aku merasa seperti berada di jurang terdalam. Tidak ada lagi yang tersisa, kecuali satu pilihan terakhir yang paling sulit, yang bahkan aku sendiri takut melakukannya. Pilihan itu adalah menjual satu-satunya gelang emas peninggalan almarhum suamiku. Gelang itu bukan sekedar perhiasan, tapi kenangan. Saat ia masih hidup, ia pernah berpesan, "Jangan pernah lepaskan ini, Bu. Kalau kau melihat gelang ini, kau akan selalu ingat aku, dan ingat bahwa kita pernah berjuang bersama." Selama bertahun-tahun, aku menjaganya. Bahkan ketika lapar, bahkan ketika harus berhutang, aku tidak pernah rela melepaskannya. Tapi kini, saat perut cucu-cucuku keroncongan dan warungku sekarat, aku tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak kecil berdebu di lemari. Cahaya lampu minyak memantul di gelang emas itu, membuat air mataku semakin deras. Aku menggenggamnya erat, seolah aku sedang menggenggam tangan suamiku untuk terakhir kali. "Maafkan aku, Pak. Aku terpaksa melanggar janjimu," bisikku. Keesokan harinya, aku melangkah ke toko emas dengan langkah berat. Setiap detik terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Saat gelang itu berpindah tangan dan ditukar dengan segepok uang, rasanya separuh jiwaku ikut tercabut. Dengan uang itu, aku kembali mencoba. Aku membeli bahan makanan yang lebih layak. Aku memperbaiki sedikit atap bocor dengan bantuan tetangga, dan aku memasak dengan sepenuh hati. Hari itu aku membuka warung dengan harapan baru.
meski hatiku masih berdarah karena kehilangan kenangan paling berharga. Namun kenyataan tetap tak seindah doa. Hanya segelintir orang yang datang, sebagian makanan masih tersisa, dan malam itu saat aku menutup warung, aku menyadari, bahkan setelah menjual kenangan suamiku, hasilnya tetap belum seberapa. Aku duduk di bangku reyot, menatap langit malam. Dadaku sesak. Semua usaha, semua air mata seakan tak berarti apa-apa. Tapi di balik kepedihan itu, aku tahu satu hal. Inilah jalanku. Aku sudah mengorbankan segalanya. Aku tidak boleh mundur lagi. Kalimat itu menjadi mantra yang terus kuucapkan setiap kali rasa putus asa menghampiri. Walau tubuh renta ini semakin lemah, aku memaksa diri untuk bangun lebih pagi, memasak lebih banyak, dan berjalan lebih jauh demi menawarkan dagangan. Aku mulai berjualan keliling, membawa bakul berisi nasi dan lauk pauk. Langkahku pelan, pundakku sakit, tapi aku tetap mengetuk pintu demi pintu. Sebagian orang menolak dengan sopan, sebagian lain menutup pintu sebelum aku sempat berbicara. Namun ada juga yang membeli meski hanya sebungkus kecil. Hari demi hari, aku bertahan dengan cara itu. Tak peduli hujan, tak peduli panas, aku terus berjalan. Aku sering pulang dengan tubuh basah kuyup, tapi senyum cucu-cucuku yang menanti di rumah membuat semua luka itu terasa layak. Namun perjuangan terakhir ini pun penuh air mata. Pernah suatu hari, aku jatuh di jalan karena terpeleset saat membawa bakul. Nasi dan lauk berhamburan ke tanah. Orang-orang hanya lewat, sebagian bahkan menertawakanku. Aku terduduk di aspal, menangis sambil memumuti butiran nasi satu persatu. Saat itu, aku ingin menyerah. Aku ingin berhenti. Tapi wajah cucu-cucuku kembali muncul dalam pikiranku. Aku tidak boleh egois. Aku tidak boleh berhenti hanya karena rasa sakit. Aku harus terus berjalan meski jalanku penuh luka. Hari-hari berat itu perlahan berubah jadi kebiasaan. Beberapa orang mulai mengenalku sebagai nenek nasi keliring. Ada yang kasihan, ada yang benar-benar menyukai masakanku. Sedikit demi sedikit, aku mulai mendapatkan pelanggan tetap. Walau hasilnya belum banyak, hatiku tahu, inilah sinar kecil di ujung lorong gelap. Dan pada suatu malam, ketika aku selesai menghitung recehan hasil jualanku, aku berbisik lirih dengan mata berkaca-kaca. Pak, mungkin jalan ini panjang, tapi aku akan terus melangkah. Demi cucu-cucu kita, demi mimpi yang pernah aku simpan diam-diam. Aku tidak tahu bahwa dari perjuangan terakhir yang penuh air mata inilah, sebuah keajaiban akan segera datang, mengubah hidupku selamanya. Suatu pagi, seorang pria muda yang sering membeli nasi padaku berkata sambil tersenyum, "Bu, masakan ibu enak sekali. Kenapa tidak buka warung yang lebih besar? Saya yakin banyak yang suka." Kalimat sederhana itu menyalakan harapan di hatiku. Dengan sisa tenaga dan sedikit tabungan yang akhirnya terkumpul, aku mulai menyewa kios kecil di pinggir jalan raya. Aku menata meja seadanya, memasang papan kayu bertuliskan "Warung Makan Sederhana Bu Siti". Awalnya aku takut. Aku khawatir orang-orang masih menertawakanku. Tapi ternyata pelanggan mulai berdatangan. Ada yang bilang masakanku mengingatkan mereka pada masakan ibu di kampung. Ada pula yang berkata mereka sengaja datang jauh-jauh karena mendengar ceritaku. Hari demi hari, warung itu makin ramai. Dari kios kecil berkembang jadi rumah makan. Dari rumah makan, akhirnya aku bisa mendirikan restoran sederhana dengan dapur bersih dan meja-meja rapi. Tak pernah kubayangkan orang-orang yang dulu menertawakanku kini rela mengantri panjang hanya untuk bisa mencicipi masakanku. Bahkan, suatu hari
Aku melihat seseorang yang dulu pernah mengejek gerobak gorenganku, kini duduk manis di restoranku sambil tersenyum kikuk. Aku hanya tersenyum dalam hati. Bukan dendam yang kurasakan, tapi rasa syukur yang begitu dalam. Kini, setiap kali aku berdiri di depan restoran yang ramai itu, aku teringat pada semua air mata, rasa sakit, dan penghinaan yang dulu kualami. Semua itu ternyata bukan untuk menjatuhkanku, melainkan untuk menguatkanku. Aku menatap langit, seakan berbicara pada suamiku yang sudah tiada. "Pak, lihatlah, gelangmu mungkin sudah tiada, tapi perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Dari gorengan yang ditertawakan, kini aku punya restoran yang membanggakan." Dan di lubuk hatiku, aku belajar satu hal yang tak akan pernah kulupakan. Tidak ada hinaan yang bisa menghentikan mimpi selama kita masih punya doa dan keberanian untuk terus melangkah.